Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya? Semoga Ananda di rumah selalu sehat ya. Ustazah doakan semoga Ananda selalu dilindungi oleh Allah. Nah, barakallah untuk Anandaku yang kemarin sudah mengumpulkan tugas, baik itu tugas mengepel lantai, tugas membersihkan toilet, ataupun tugas memotong kuku. Nah, Anandaku yang belum mengumpulkan tugas, nanti Ustazah tunggu ya, segera dikumpulkan supaya tidak numpuk, jangan menunda pekerjaan. Nah, langsung saja kali ini Ustazah akan melanjutkan materi yang berikutnya, materi life skill kelas 5. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucap basmalah terlebih dahulu. Ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih untuk Anandaku yang solih dan solihah. Kali ini Ustazah akan mengajak Ananda belajar mengenai bagaimana sih cara membuat daftar atau list belanja. Nah, apa sih fungsinya dari kita membuat list atau daftar belanja tersebut? Apa saja manfaatnya? Kita akan pelajari di sini. Ya, Anandaku yang solih dan solihah, sekarang Ustazah akan membuat daftar belanja. Ustazah sudah siapkan kertas, sudah siapkan pulpen, dan di sini Ustazah punya uang 20.000. Kira-kira Ustazah kalau mau beli peralatan sekolah itu cukup enggak ya uangnya? Nah, di sini tujuan dari daftar belanja ini yaitu menyesuaikan dengan uang yang kita punya. Nah, di sini langsung saja kita tulis judulnya daftar belanja, kemudian ada nama barang ya. Jadi nanti di sini Ananda mau beli apapun bisa di-list di sini. Kemudian harga satuannya itu berapa dan kemudian belinya berapa kita total di sini. Seperti itu. Langsung saja. Di sini yang pertama Ustazah masih butuh buku tulis 2. Kemudian Ustazah juga butuh pulpen. Ustazah juga butuh pensil. Pensil ini satu aja. Kemudian Ustazah juga butuh penghapus. Dan Ustazah butuh penggaris. Sebenarnya Ustazah ingin beli tempat pensil ya, tapi uangnya kayaknya tidak cukup dengan hanya menggunakan uang 20.000. Oleh karena itu kita harus mengutamakan kebutuhan kita, jangan mengutamakan keinginan. Jadi yang lebih diutamakan itu kebutuhan, bukan keinginan. Nah, di sini kita tulis saja harga satuannya. Biasanya kalau kita beli buku tulis 1 buah itu biasanya harganya 3.000. 3.000 rupiah ya. Kemudian kalau kita beli pulpen satunya itu biasanya harganya 2.500. Terus kalau kita beli pensil, harga satu pensil itu biasanya 3.000. Kemudian kita beli penghapus ya. Harga satuannya itu kalau di koperasi itu biasanya 2.500 ya.
Kemudian penggaris biasanya Ustazah beli itu 2.000. Nah, sekarang kita totalkan di sini ya. Buku tulis Ustazah butuh 2. Jadi kalau harga satuannya 3.000 berarti dikalikan 2 kali 3.000. 3 kali 2 berarti 6. 6.000. Nah, kemudian pulpen Ustazah juga butuh 2. Kalau harganya satuannya itu 2.500 berarti totalnya adalah 5.000. Kemudian pensil harga satuannya 3.000 karena belinya 1 berarti masih utuh 3.000. Begitu juga dengan penghapus dan penggaris. Sekarang kita totalkan. Totalkan ada berapa? 6 tambah 5 11 tambah 3 14 tambah 2 16 tambah 2 18. Jadi totalnya adalah 18.500. Jadi dari tadi Ustazah punya uang 20.000. Ini ya, Ustazah punya uang 20.000, dibelikan atau dibelanjakan peralatan sekolah tadi habis 8.500. Sekarang dikurangi, kira-kira sisa uang Ustazah ada berapa ya? Iya, jadi sisa uang Ustazah semuanya masih ada 1.500. Nah, sisa uang 1.500 ini biasanya Ustazah tabung. Kenapa kita harus menabung? Karena dengan menabung suatu saat nanti kalau celengan kita sudah penuh, tabungan kita sudah penuh, kita bisa membelikan keperluan yang lain atau bahkan bisa membelikan barang yang kita inginkan. Jadi ingat ya anandaku yang sholih dan sholihah, ketika kita disuruh memilih antara kebutuhan dan keinginan, lebih baik kita utamakan kebutuhan terlebih dahulu. Terus kalau kita menginginkan sesuatu ya berarti kita harus menabung lagi supaya kita bisa membeli apa yang kita inginkan. Tetapi yang lebih diutamakan itu adalah kebutuhan. Jadi bisa membedakan ya anandaku yang sholih dan sholihah antara kebutuhan dan keinginan. Ya, mungkin cukup dari itu yang dapat Ustazah sampaikan. Tugas Ananda di rumah adalah membuat daftar belanja yang seperti Ustazah contohkan ini ya. Bisa dilihat ya anandaku ya. Nah, nanti anandaku punya uang berapa nanti ditulis, kemudian mau dibelanjakan apa, diutamakan kebutuhan tapi ya. Kemudian setelah itu di list dan kemudian dibuat seperti ini. Dan selanjutnya dikirim Japri ke Ustazah ya, supaya Ustazah bisa lihat dan bisa dinilai. Mungkin cukup itu yang dapat Ustazah sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.